eat that too? Yeah, That's a lot of stuff. I don't eat Oh, you're eating this French fries and that? no French fries. No French fries. You come to YouTube later, you will do that. Suaranya mendem masa sih? Masa suaranya mendem? Cek. Astria ganti nama. Kok bisa ganti nama? Lupa baju. Martabak, kok kalian tahu sih? Kelihatan emang. Sisa tantrum ngajarin. Nggak ngaruh. Yoka, ramalanmu bener ya kasus. Guys, aku tuh bukan ngeramal-lamar. Gue udah tahu. Kita kalau misalnya kita berperang sama siapa tuh, kita lihat dulu motifnya apa. Apa yang dia mau lakukan, gitu kan? Ujung-ujungnya yang dia mau lakukan itu kan menjarain kita kan. Dari siapa? Dari tangannya si Isa Zega, ya. Kasus apa? Isa Zega. Kasus Isa Zega itu kasus pemukulan, ya kan. Jadi karena si Isa Zega ini keluar dari penjara secara nggak langsung kan, itu ada kesaksian palsu gitu loh. Jadi itu dilaporin lagi. Dan gongnya si Fitri yang jadi apa? Yang jadi saksinya si Isa. Gila gak tuh? Gua gak mau lihat juga storynya si Isa, bodo amat. Biarin aja. Gak usah ngomongin si Isa mau apa. Mau mati pun gue gak peduli. Si Isa Zega mau ngatain bokap gue, mau ngatain nyokap gue. Gue ngatain nyokapnya dia gimana? Nyokapnya udah di kuburan, gak bisa gue ngatain juga. Nggak punya hati juga gue ngatain ibunya gitu loh. Jangan sama-samain. Ya kan? It's okay. Karena ujung-ujungnya mereka tahu kok aku sayang mereka. Kenapa dia tantrum? Karena dia tahu bentar lagi masuk penjara. Kelanjutannya gimana? Ribet guys kelanjutannya. Karena kan jadi kemarin tuh kalian nanya kan, Kak, kok kok si Isa, si Fadel, si Loli kasusnya gimana? Diacak-acak guys, diacak-acak sama mereka. Katanya kamu emang gue teroris? Halo, hai. Emangnya gue ngapain? Gue dapat DPO. Dia jadi penista agama aja nggak? Negara biasa aja. Pengalihan isu si Isa bener. Aku yang udah pernah bilang. Tanggal 6 ada apa yuk, kita tunggu aja deh. Kata Fitri tunggu ya, ya. Gue tunggu. Yang ada visa lu gue tarik. Thank you LK. Bisa masuk penjara nggak masuk? Dia masuk dari kasus MS Glow dulu ya. Sandi Purnamasari, pencemaran nama baik, dia udah jadi tersangka.
Jadi pasalnya udah keluar gitu. Saya makan kikil, bukan, aku makan apa? Usus sama darah sapi. Darah babi. Hai, Meniraos. Thank you. Di kamera wartawan muka Fitri geradakan banget. Kok banyak transfer uang ke kakek? Orang yang berilmu ya guys. Thank you Dian. Orang yang pakai ilmu ya guys, pakai pemanis ya, pakai apa, pelet. Itu orang kadang-kadang jadinya bodoh ya. Kalian bayangin guys, ini ya hampir 500 orang yang nonton ya, 450-an, 230 di Igoy, 230 juga di TokTok ya kan. Di Indonesia ini ya, artis ya, selebgram banyak yang cantik ya kan. Agnes Monica ya kan, Aurel yang tinggi-tinggi, Amanda Manopo ya kan. Terus tiba-tiba brand ambassador ada Esa Zega. Coba. Hah? Ya kan? Muka kayak begitu. Guys, Mami Olong pakai serum ini ya kan. Coba lihat Mami Olong. Coba. Logika nggak? Ya. Dari semua artis-artis kayak Mahalini ya kan, segala macam. Tiba-tiba kaki Olong, Mami Olong ya. Ini serum Mami Olong. Coba lihat, mau jadi bencong, ya kan? Mau jadi bencong, marmur gitu kan. Ya, artis banyak. Kenapa coba? Dia semua brand, gua akui loh, kita harus mengakui ya guys. Semua brand udah pernah sama dia ya. Salah satunya NBS ya, MS Glow, Benings Klinik pernah sama dia juga. Terus apa lagi ya? Beb YC, ya kan? Terus KF Beauty sama dia. Terus kayaknya sekarang bakal SS Skin deh. Terus apa lagi ya? Kayaknya ada satu lagi deh. Gue lupa. Banyak loh Banyak loh brand ambassador dia. Cuco loh. Terus yang si Sandi juga pernah ya. Jadi itu kakak lo live, sorry, Dian aja lagi tantrum. Dedi suaminya Amel gimana, bener dipanggil artis? Dipanggil. Si Dedi, si Fitri dipanggil sama warga sipil. Sama Glam Shine. Bener. Kenapa dipanggil Kak? Ya itu gue gak bisa jelasin dipanggilnya kenapa. Pokoknya ditegur aja. Keadaan salonnya Fitri gimana ya Kak sekarang tanpa NM? Ada NM gak ada NM juga sebenarnya sepi say. Lokasinya jauh banget di BSD. Harganya mahal, ya kan? Sekarang orang pakai logika bisnis. Fitri itu siapa, ya kan? Bikin klinik, bikin salon. Bukan siapa-siapa, dia itu tuh pencucian uang semua guys. Jadi orang-orang yang nitip, yang mohon maaf nih ya, ibu-ibu yang pegang duit gitu ya, berlebih. Thank you Dian. Dia dia deketin itu. Jadi dia ke arisan tuh cari orang-orang kayak Sarwenda kan lagi masa-masanya ragu ya kan, masa-masa dia kemarin baru cerai, cari wanita pembimbing entrepreneur gitu ya. Dia nyarinya kayak gitu. Kayak Erin. Kalian bisa cek guys di IG Yoke Hargono, Erin Taulani itu udah follow gue. Coba kalian pikirin ya. Buat apa? Dr. Devia follow gue. Dr. Oki follow gue.
Salah Sokia juga masih follow gue nggak? Coba cek. Kalau salah masih follow gue. Salah Sokia. Kenapa gue nggak mau ngomong bahas Salah Sokia? Karena itu masalah personal. Gue udah apa? Gue udah tegur Sela kan. Kalau Selanya udah begitu, ya masih begitu, ya itu masalah dia sama Niki. Ben aja, nggak usah ngadu-ngadu. Terus aku harus apa? Marah. Aku harus sedih gitu. Nggak ngaruh juga. Ujung-ujungnya yang di penjara dia. Gini saya, lu mau bisnis apapun kalau ada berkah doa orang tua, nggak juga sih. Kan dia kan secara nggak langsung memberikan statement, lihat nih, gue anak durhaka nggak apa-apa, tapi gue uangnya banyak, ya kan, gue jadi pelakor nggak apa-apa, tapi gue sukses, ya kan, gue bahagia, gitu kan, itu kan. Hei, Firaun aja orang kaya, ya kan, jadi raja, jadi apa, terus ujungnya dikutuk, ya kan, dikasih kenikmatan dulu. Orang-orang yang jahat itu, mereka dikasih kenikmatan, dikasih kesenangan awal-awal, ntar akhir-akhirnya menderita. Tanggal 6 Desember ada apa? Belum tahu aku juga. Aku nggak mau mengucapin lah. Kalian sabar aja. Itu bokap gue. So? Terus kenapa? Harus gue marah? Yang ngehina kan dia. Ya kan? Dia yang harusnya lihat gitu. Gue pernah menghina bapaknya? Enggak. Firaun mah kayak beneran, bukan nipu. Firaun itu memperbudak bangsa Mesir. Nggak usah gila-gila itu deh. Nggak usah bela-bela Firaun deh. Ya. Dia memperbudak bangsa Mesir, ya kan. Suruh bikin ini, suruh bikin itu. Udahlah. Masih Firaun udah salah aja kalian masih dibenerin, ya kan? Firaun tidak menipu. Ya kan? Ini bala-balanya Fitri nih. Faktanya Fitri video lama yang mana? Dia mah nipu? Enggak, dia juga sama. Kayak Kak Uzi. Rumah baru yang Fitri apa sekarang punya dia? Yang gua tahu itu belinya waktu itu ada sama Kak Uzi juga. Tapi gue dengar itu orang punya orang. Jadi bingung gue. Gue nggak mau menuduh kalau itu rumah dia atau bukan rumah dia ya guys. Dia punya rumah itu betul. Yang di Kaju Park punya dia, di Nava Park punya dia, ya kan, itu benar. Jadi kita juga jangan menjatuhkan musuh kita gara-gara kita sebel terus kita kayak bilang dia itu miskin. Enggak. Fitri itu ada aset, tapi asetnya itu punya titipan orang semua guys, duitnya, ya kan. Satu itu, terus kedua nipu orang, ketiga cuci korupsi. Katanya bentar gitu, udah DPO dulu deh, ya. Sibuk banget DPO, gue udah tinggal di Amerika, say. Om J sama nggak ada yang kuat, masing-masing. Duit para ibu-ibu koruptor, nah betul. Saya nggak usah pakai filter dong, ngapain ngatur-ngatur filter aja kau atur-atur. Kalau kamu nggak mau lihat aku pakai filter, ke TikTok, ke TokTok gue nggak pakai filter tuh. FS disuap Sela Yoke, enggak juga. Fitri itu suka berantem guys. Dari kemarin kan si Panda segala macam nggak digubris kan sama si Nikita kan. Jadi yang digubris itu ya si Fitri. Yoke Bu Natasha itu ada masalah apa Niki?
Jadi kita dengar ya guys kemarin itu. Ini ya buat kalian yang tahu ya. Ini 700 orang yang nonton, 400 di Igoy, 300 di TokTok ya. Jadi kemarin itu kita dengar bahwa suaminya Bu Natasha Endar ya, Pak Endar, nelfon ke oknum di Jawa Timur. Halo, saya ini nih. Iza Sega itu adalah teman sekolah saya. tolong di atensi ya. Itu kedengeran guys. Ini bisa sampai sedetail itu loh kita dengarnya ya. Jadi itu yang kita tahu. Sampai segitunya lah. Padahal kan Iza Zega umurnya sama Bapak Endar jauh bedanya. Teman sekolah nggak tuh? Anak-anak ulung. Teman sekolah sama bencong. Teman sekolah sama bencong aja apa? Kayak bangga gitu. Ya, teman sekolah cenah. Anak-anak ulung, ya kan? Iya, bilang tolong ya, Iza Zega itu tolong dijaga. Dia teman sekolah saya, jangan bikin saya malu katanya gitu. Kedengeran lah. Ya, makanya sampai itu stres ngarangnya. Ngapain gua ngarang? Guys, kalau ngarang tuh gue bilang ya, Iza Zega naik apa UFO gitu ya, itu ngarang. Lah ini gue bisa sampai ngomong teman sekolah segala macam, ceritanya detail, goblok ya. Anak nolong. Dia bangga iya benar. Terus jawaban Kapolda Jatim, ya dia jawabnya dengan apa, hormat aja gitu. Iya gitu. Iya aja dulu, tapi kan atensinya bukan dia doang. Emang yang atensi cuma dia doang, ya kan? Fitri lagi penggiringan publik, iya ngerti. Jadi sekarang kan yang lagi heboh-hebohnya tuh pencemaran nama baik. Si Iza Zega masuk sama MS Glow, ya kan, sama Sandi Purnamasari. Terus penistaan agama juga. Jadi kasusnya bertubi-tubi. Cuman si Fitri bakal menumbalkan Iza Zega. Ini camkan gue ya guys. Jadi si Iza Zega ini bakal masuk. Cuman diperlambat. Sama kayak kasusnya Loli dan Fadel ya. Loli ini sebenarnya udah dicuci otaknya guys ya. Anak umur belasan tahun ya, nggak mungkin punya pendirian yang sekuat itu kalau nggak ada yang mensupport secara financial dan secara moral ya kan, secara fisik juga gitu loh. Jadi kalau kalian bilang Kak kapan sih? Karena caranya mereka itu diperlama, dipersulit ya kan, terus diundur, terus nanti ada pasal baru gitu loh. Gitu guys. Gue udah tahu cara main mereka gimana. Gue udah lihat gitu loh. Sebelum ini heboh, gue lihat dulu ini bakal menang atau kalah gitu kan ya. Sorry to say ya. Bakal ribet lah pokoknya. Bener kata Yoke, Loli masih labil usianya. Iya. Niki, kalau misalnya guys gini ya, kalian bayangin kalau si Loli ini ya nggak ada pikiran dia salah, nggak mungkin dia datang ke rumah mamanya 3 kali, ya kan? Dia tahu dia salah, cuman momennya aja yang nggak tepat, gitu loh. Makanya belum ada ruang lingkup untuk berdamai. Sekarang udah heboh-heboh gini, si Fitri ala-ala, gue mau bongkar, nggak usah lu bongkar, kita udah tahu apa yang terjadi. Lu yang ngubek-ngubek juga. Sambil makan dong. Udah makan sayang loh. Udah makan. Nanti kamu riran aja. Fitri takut sama Om Jimbo nih ya. Om Jimbo itu tidak kenal sama namanya Fitri Salfitri Sahuteru. Nah, Om Jimbo itu adalah bisnis partnernya Om Endar sama Bu Natasha. Mereka punya beberapa bisnis. Salah satunya yang di Danau Sentani, ya kan. Pokoknya itulah. Terus si Iza Zega ini pernah posting komentar bahwa Putri Jimbo ini gembel, nggak mungkin Jimbo si Putri ini
bisa bayar Yoke katanya gitu-gitu. Terus si Fitri juga ngomong apa gitu, di repost sama si Fitri, ya kan. Nah pas ditegur si Zazega ya kan sama si Kak Putri, nangis dia, Mbak, ya kan. Kita coba itu ya. Kayaknya gue udah gue hapus. Pokoknya intinya jangan sampai kita diadu domba ya. Aku tidak pernah menyinggung Mbak Yu loh, ya kan. Ini bukan buat Putri, itu buat temen aku. Ngeles kayak bajai. Baru kali ini loh mami ulung ya. Baru kali ini loh aku lihat Mami Olong dia satu meminta maaf ya, kedua ngeles kayak bajai. Biasanya dia barbar loh guys. Ya. Mbak Yu, jangan sampai kita diadu domba gara-gara Yoke. Kalau Yoke saya tidak bisa memaafkan gitu kan. Yoke ini saya akan perkarain segala macam, saya akan bikin laporan katanya. Aduh, bacot sekali. Fitri Sautero aja ngelaporin gue 4 tahun yang lalu, nggak ada yang itu tuh. Ya. Nggak ada yang tembus tuh 4 tahun yang lalu loh guys, ya. Terus kata si Kak Putri, ya udah jangan diulangi lagi ya, dia bilang gitu ya. Kalau ada apa-apa, jadi Kak Putri masih open minded gitu, dimaafin lah. Tapi gue bilang, Kak Putri, dia udah ngehina-hina keluarganya Kak Putri, bisa dibayar segala macem. Oh gue itu apa nggak lihat katanya. Jadi dia cuma lihat cuplikan dikit doang gitu, karena kan pas dia ngoceh-ngoceh itu kan 7 menit guys videonya, gue nggak bisa kirim fullnya kan, dan belum ada di YouTube. Jadi gue bilang udah dimaafin, jadi ya udahlah, Kak Putri juga udah is okay gitu. Tapi kalau sekali lagi ada sesuatu ya kayak sekarang nih ya, dia menghina si Izazega, menghina-hina keluarganya, Putri segala macam, dan itu dia nge-like ya. Dia nge-like statusnya si IG itu ya kan. Berarti secara langsung dia mengiyahkan bahwa Kak Putri itu adalah ini ya kan, begitu ya, pokoknya itulah ya. Ya DPO aja deh, ribet amat DPO aja. Terus kenapa emang kalau gue DPO, terus kalau gue DPO ntar polisi datang gitu, jemput gue gitu. Polisinya aja belum tentu ada visa sayang ya. Thank you Queen. Om Jimbo orang pengaruh, iya, dia adalah salah satu orang yang ya ada berpengaruhnya lah di Jakarta gitu. Iza Jaga tuh paling keren guys, naik jet ski bisa, naik odong-odong bisa. Yang dia nggak bisa tuh naikin bapak-bapak, dia nggak bisa. Nggak ada bapak-bapak yang Muhammadiyah naik berondong-berondong itu nggak mau dinaikin sama dia. Nggak ada yang mau jadi nggak mau jadi botinya dia ya. Nana Olong. Kalau si Fitri ya kan, si Ica Marisa, si Amel, Astria, si Sally Giovanni, dia kan bersuami. Mami Olong udah umur 40. Dia umur 40 loh, nggak bersuami-suami. Ya kan? Nggak bersuami-suami. Gue aja udah kawin cerai guys ya. Gue udah kawin cerai. Nih sekarang gue udah mau kawin lagi nih. Ya kan? Gue seorang bencong ya kan. Dulunya hemong ya kan. Bencong nih sekarang nih, war. Udah mau dikawin lagi sama orang. Lah dia kapan mau dikawin sama orang? Ya kan? Statusnya perempuan loh. Ya, statusnya perempuan ya kan, sudah berpuki ya kan. Rumah segede-gede, mobil 3, nggak ada yang mau ditaikin sama dia kan, nggak ada om-om yang mau naikin dia, nggak ada berondong yang mau dinaikin sama dia. Ya. Nggak mau guys, geli. Gue pernah lihat, geli dia itu. Nggak mau, nggak, sumpah. Siapa yang ngomongin mami Olong? Kalian kangen belayan dia. Iya, pasti. Makanya dia sampai seheboh itu, ya. Karena apa? Karena kurang sentuhan, kurang cerot, ya guys. Guys, kita tuh kadang-kadang bisa jadi psycho karena apa?
nggak ada yang mau sama kita. Itu feeling gimana guys? Lu bisa kaya, bisa cantik, bisa kurus, bisa terkenal, tapi nggak ada orang yang sayang sama lu, ya. Keluarga lu nggak ada yang sayang, ya. Teman-teman lu nggak ada yang sayang. Nggak ada satupun orang yang mau jadi pasangan lu. Coba, ya. Gimana mentalnya lu? Ya, nggak punya cinta, ya. Temen bisa dibeli, ya. Temen bisa dibeli, keluarga bisa kita transfer gitu buat di telepon, ya. Tapi adakah yang bener-bener orang bener-bener sayang gitu yang tulus? Nggak ada. Nggak ada guys. Di TokTok rame amat 2000 orang. Thank you Miss B. Rame banget di TokTok. TokTok 2000 loh guys. Kalah nih Igo ini ya. TokTok 2000 loh. Ngoceh-ngoceh di TokTok aja kak aku ya. Kurang cerot betul. Itu perempuan harus validasi. Enggak sih. Gua ada yang sayang temen yang sayang sama siapa. Thank you. Nih ya. Kak Uzi sama gua itu udah dicoba digonjang ganjing ya guys. Gua ini gak kenal sama Kak Uzi. Gak pernah ketemu. Gak punya jalur biar ketemu. Tiba-tiba ada permasalahan Fitri ya. Yang ngancem gue. Gua itu kan. Sampai gua heboh. Ketemunya sama Kak Uzi ya guys. Coba ini adik satu ibu sama Fitri Sautero. Kalian bayangin guys. Secara nggak langsung dia bisa jadi musuhnya gue. Musuh dalam selimut. Bisa dong. Karena kan secara nggak langsung yang punya garisan darah sama Fitri ini siapa? Kak Uzi. Ya kan? Malah sampai detik ini guys. Aku sama Kak Uzi ini hampir 5 tahun loh. Ya. Berteman. Ya. Berteman, bersaudara, berkeluarga. Ya. Thank you. Sampai sekarang. Walaupun udah mau difitnah sama sini, ya kan? Sampai sekarang masih sayang. Bagaimana siapa? Oh, no, just that. Oke. Hah? Maybe I should use the other one. After you bring a toilet paper. Huh? They don't have toilet paper. Bring it. Oh, I have some in my room. Okay. Shui, cowoknya iya. Asli nggak tuh cowok, kan? Nggak perlu dikekep-kekep, nggak perlu diheboh-heboh. Itu lekong siapa mak ayam? Lekong aku lah. Ya. Kalau Fitri sama Miss Vivi masalahnya apa kak? Jadi Miss Vivi itu punya brand namanya brand no brand sama si Venica ya. Si Fitri itu ngedeketin Venica. Venica ini dulunya temennya Miss Vivi. Si Fitri bilang udahlah tinggalin aja si Vivi, kita bikin bisnis baru lagi. Kamu emang mau dikontrol-kontrol sama si Vivi? Udah Venica lu sama gua aja. Sampai bulan kemarin kalau nggak salah Venica itu masih digaji 1 bulannya 150 juta sama Miss Vivi ya. Jadi si Venica ngasih tahu iya ini secretnya brand no brand segala macam. Segila itu si Fitri ya. Jadi dia nggak mau orang-orang itu lebih hebat dari dia gitu. Tanggal 6 ada apa? Nggak ada apa-apa. Tanya mulu tanggal 6 ada apa? Nggak tahu say. Tanggal 6 hari apa tuh? Fitri bener mau beli hotel emangnya? Enggak, itu disuruhan. Jadi dia lagi dekat sama salah satu oknum. Nah oknumnya itu emang suka beli perhotelan. Jadi dia yang seolah-olah jadi manajemennya gitu loh. Ya kan? Dia kan sekarang dilihat orang tuh business entrepreneur woman ya kan? Punya salon, punya klinik, punya perumahan. Itu zong semua guys. Itu perumahannya aja dia nggak bayar ya. Jadi dia itu beli rumahnya di Naira Residence itu dia subkontraktor sama PT Agung Sugama ya kan. Tapi itu tanahnya dia nggak bayar. Itu udah diperkarain, udah ada pasalnya ya kan. Sampai yang punyanya di penjara. Yang punya tanahnya di penjara guys ya. Terus yang kedua klinik
kliniknya yang di Senayan itu nggak ada izinnya. Coba hampir 3.000 yang nonton gua ya, 2.500 di TokTok, 5.500 di Igo ya. Coba kalian bisa nggak lihat perizinan di klinik dia itu nggak ada izinnya, nggak ada izinnya. Coba bisa lihat nggak FS Senayan ya, itu ada izin klinik, izin kecantikannya ada, izin salonnya ada, izin kliniknya nggak ada. Habis ini diurus isinya. Tapi kan bisa kelihatan terbitnya kapan, ya kan? Kliniknya udah hampir setahun nih, ya kan? FS Senayan kan. Izinnya baru dibikin sekarang kan, jadi kelihatan. Kok tahu? Karena kita udah denger ada salah satu bisnis partnernya ya, si Zoe itu. Gue langsung sebut nama nggak tuh? Si Zoe itu dia yang beli mesinnya, ya kan? Dia bisnis partnernya, kalau nggak salah ada 4. Si Zoe, Fitri, si orang Korea, sama si Natasha Endar. Ya, itu yang di Senayan gitu loh. Itu sampai sekarang duitnya 1 perak pun nggak pernah balik. Ya, bisnis. Orang dia yang ngasih tahu ya. Iya, tapi kan bisnis gimana? Kelihatan banget lagi, nggak pernah juga gue bilang gue perempuan. Gue nggak pernah bilang anak-anak olong, ya. Gue nggak pernah bilang juga gue ini perempuan, nggak pernah. Kalau misalnya kamu pengen lihat perempuan, lihatlah Iza Zega, cus, itu perempuan asli nyata, ya. Sampai paspor, kelamin pun ada nomor kelaminnya. Kayoke, Fitri katanya melapor. Fitri itu udah banyak kali ngelaporin gue guys, nggak bisa tembus juga. Satu, gue di Amerika, ya kan. Kedua, gue warga negara sini, Amerika. Terus apa yang mau dihebohin? Ya. Ban aja, mau Iza Zega mau bahas siapapun, ban aja guys, nggak peduli, ya. Dia bahas kelamin aja nggak jujur. Gimana dia mau bahas orang lain? Satu, dia bahas kelamin, dia nggak jujur, dia laki-laki, lahir, ya kan? Biologically dia lahir sebagai laki-laki, itu dia nggak jujur. Kedua, dia di rumah Tuhan pun dia menghina Tuhannya kalian, dibilang Tuhannya kalian juga, gua nggak tahu dia nyembahnya apa, ya kan? Ya udah DPO aja sih, ya kan? Hebat sekali. Pakai akun berpian aja. Jadi Fadlan bakal masuk slowly guys. Aku bukan itu ya, aku bukan penyidik ya, jadi aku nggak tahu bakal bisa masuk atau enggak. Lebih asik bahas Fitri. Nah, Fitri ini sekarang lagi marah-marah, bukan karena si Naira gitu ya, Naira bilang kan, "Oh, Mami harus berdiri, jangan mau dibully, harus stand up." Masa Mami selama ini ngebelain temen tapi nggak bisa ngebela di sini? Enggak. Tahu nggak kenapa dia marah? Karena sekarang guys, kebanyakan ya. Ini kan gue kemarin TikTok di Igo Reels gue sampai 6 juta orang yang nonton ya guys. Jadi mereka tahu gitu loh. Si Amel, si Astria, ya kan, si Sally, Giovanni, si Marisa Ica, ya kan, si Iza Zega. Mereka tahu siapa yang nge-backing mereka gitu loh, ya kan? Si penista agama ini yang nge-backing siapa, jadi orang tahu gitu loh. Iya deh, guys, iya deh DPO aja, nggak, kan mereka bilang gue DPO, iya, terus gue kenapa kalau gue DPO, kenapa, lalu, ya kan? Gue iyain aja deh, gue DPO, ya terus kenapa? Terus, lalu, happy, gue DPO. Yang mau dipenjarakan Iza Zega. Heboh-heboh kali gue mau DPO kayak nggak DPO kayak. Nggak ngaruh juga di kehidupan gue. Kalau si Iza Zega di penjara ngaruh di kehidupannya dia.
ya kan. Rumah Fitri gede sekali, gede banget. DPO hoax, iya. Kemarin itu Fitri sama Dadi itu baru dipanggil di kantor, ya kan. Kantor adalah Mabes, ya kan. Rumah lu gede nggak? Enggak. Nggak ada yang bilang juga gue kaya, guys. Yoko udah US citizen, guys. Dilaporin ke US, kayak Police of RI, nggak ngaruh. Iya, nggak ngaruh emang. Pernah gue ngomong aku kaya, nggak ada. Ini siapa sih yang aku kaya? Gue get the hell out aja lah. Ribet kali. Mamam tuh. Banyak bazar, enggak juga lah, dikit. Cantik banget Kak, salam kenal, hai. 3.000 orang loh di Tok-Tok, 600 di Igoy, ya kan. Fitri Sautaru halu dan pansos. Sebenarnya kalau dibilang halu, dia ada imajinasinya sendiri ya guys ya. Kita harus merasakan apa yang dia rasakan dulu. Kita coba jadi Fitri Sautaru ya guys. Dia itu seorang anak perempuan yang dilahirkan di perkebunan, ya kan. Terus dia punya banyak kakak-kakak tiri, ya kan. Dia punya satu kakak kandung, almarhum Denny. Dia punya satu adik kandung namanya Heni Sahuteru, ya kan. Terus Heni Kamalia ketang namanya. Terus dia merasa, ya kan. Ini yang kita pikir dulu apa yang dia rasakan. Dia merasa ibunya dia itu tidak menginginkan dia, ya kan, yang dia pikir itu kan. Jadi ibunya kabur, ibunya apa, ya kan, nggak pernah nyari dia gitu kan. Jadi dia sedih, nggak ada yang mau sama dia gitu kan ya, nggak ada yang sayang sama dia karena kan otomatis bapaknya punya banyak anak kan guys, 4 kakak tirinya, 1 almarhum itu, jadi udah ngurusin 5. Apalagi kalau laki-laki pasti main perempuan ya guys. Makanya itulah kenapa memicu Mami Rita kabur, karena almarhum Bapak Rudi itu main perempuan gitu loh. Makanya si Mami Rita kabur, tapi dia bawa adiknya Fitri, adik kandungnya ya. Jadi kan dia merasa sedih, kecewa gitu. Kalau aku nggak disayang, kok aku tidak diinginkan sama ibuku gitu loh. Kalau lu nggak diinginin sama ibu lu, nggak mungkin Mami Rita bikin anak lagi, ngerti nggak? Ya, nggak mungkin si Fitri nggak punya adik lagi, adik kandung ya, 1 bapak 1 ibu ya, namanya Heni Kamalia, yang tidak pernah diakui. Ya, coba kalian nih 3.600 orang ya, tanya sama Fitri Sahuteru, kakak Fitri, ibu peri, kakak punya adik kandung nggak sih? Gitu, coba tanya deh, nggak pernah diakui guys, adik kandungnya loh, ya. Terus dia remaja ya kan, bapaknya mati, dia punya ibu tiri ya kan. Terus dia nyari Mami Rita nih. Terus karena udah terbiasa bebas dengan kehidupan perkebunan ya kan, nggak mungkin dia di kota jadi lonte gitu ya, nggak mungkin di kota dia jadi lonte gitu, karena kan ya Jakarta sekecil-kecil itu loh. Tapi dia pernah minta tolong sama Mami Rita, Mami anterin aku dong ke hotel ini. Di-dropin sama Mami Rita, bener ya, di-dropin sama Mami Rita si Fitri ke hotel itu ya kan. Udah Mami di sini aja ya, pulang naik taksi katanya. Fitri ada meeting, siang-siang bolong ada meeting apa guys di hotel, coba ya. Kalau ada meeting mah yaudah Mami di itu aja di lobby, aku mau meeting dulu ya di sama kantorku ya kan. Udah diajak ke hotel, si Mami Ritanya disuruh pulang, coba ya. Jadi kayak yang wow. Habis itu merit lah dia sama si Arafah. Ini buat orang-orang yang nggak tahu ya gimana jalan kronologinya. Kita menceritakan dongeng movie tentang Fitri Sahuteru ya kan. Habis remaja itu dia kerja katanya kan ya di bank ya kan, di bengkel cenah gitu ya. Terus pacaran ya kan.
nggak ada yang mau mancarin dia karena dia tipenya koko-koko, dia sukanya Chinese ya kan, suka-suka Kenti berkulup dia itu. Tapi ya gimana, sorry to say ya guys, kalau misalnya Chungkojen ya, kalau kita tuh Chungkojen tuh orang Cina, itu pasti kebanyakan carinya orang Cina lagi. Karena apa? Satu, kita takut rasis ya kan, dulu tahun 2000-an masih pada rasis ya kan. Terus beda agama biasanya gitu kan. Terus ketiga mungkin bahasa beda juga ya kan, kita bisa ngomong kalian nggak bisa gitu kan. Jadi kebanyakan orang-orang pengennya orang China sama orang Cina lagi gitu. Kalau Fitri itu emang sukanya orang Cina guys, tapi nggak bisa. Makanya kenapa pernah sampai ada cerita bahwa dia pacaran sama Ko Awi ya, sama Ko Budi gitu loh. Karena apa? Itu benar-benar terjadi ya. Itu benar terjadi sampai si Fitri ini punya rumah di Lampung, dibeliin rumah di Lampung, digerebek guys, dilabrak itu sama istri pertamanya Ko Awi ya kan, gitu loh. Jadi itu cerita bener. Dan si Fitri kan pasti zaman itu curhat lah sama temennya, curhat lah bang, namanya kan kita pacaran pasti ada historinya ya guys kan, itu ada historinya. Terus sampai dia kesana sini, jual sana, jual sini. Ya istilahnya ada masa nakalnya ya guys ya. Gitu, ada masa nakalnya. Umur 30 lebih gitu kan dia. Si Naira kayaknya 20 deh. Ya kan si Fitri ini umur 50 ya kan. Berarti dia kawin 30-an ya kan. Dia bingung nih, bunting si Fitri kan sama si Koko Budi ini. Kalau nggak salah namanya Koko Budi. Dia bunting nih sama si Koko Budi. Dia nyari gitu kan. Gimana ya gua... nggak mungkin gue dikawinin sama si Budi, kalau orang si Budi emaknya nggak setujuin gitu kan. Waduh, gue gimana nih? Nah ketemulah Arafa ini yang Arab ini, bapaknya konon kata bapaknya Naira cenah gitu kan. Ketemulah si Arafa ini. Nah si Arafa ini juga punya istri guys, punya istri ya, punya istri. Mamanya Arafa namanya Ibu Doroti atau apa gitu ya. Jadi si Arafa ini dipelet sama si Fitri, dibilang ini kita udah bercinta, aku hamil loh, kamu harus tanggung jawab loh. Ditinggal guys, istri pertamanya si Arafa guys, ditinggal ya. Terus dipindahlah ke Jakarta karena malu di Lampung ya kan, malu. Di Jakarta pindah. Terus si Arafa kontraktor bener. Sampai di penjara loh. Si Arafa ini sampai di penjara loh. Karena apa? PT-nya Arafa ini nggak tahu lah, nggak ngerti lah si Fitri dipakai buat penipuan atau apalah, gue nggak ngerti ya. Si Arafa di penjara, pasang badan, si Fitri melala lili dia ya kan, kesana kesini keluar kota ya kan, segala macam. Itu apa, sampai si Fitri ini punya anak kedua si Naira, Keira ya. Jadi anak pertama itu bukan anaknya Arafa juga, si Naira itu bukan anaknya Arafa. Karena kepepet dia udah bunting ya, dia kawin lah sama Arafa ya kan. Terus karena Arafa di penjara ya, si Fitri kan emang dasarnya lontong Lampung ya kan. Jadi dia nggak bisa punya satu laki, itu nggak bisa gitu loh. Apalagi kan Arafa, I'm sorry ya, bukan Chinese gitu loh ya. Cuman kepepet aja ya kan. Karena si Arafa di penjara, udah otomatis namanya jelek dong. Nggak mungkin pakai bisnis. Dicerai lah guys si Arafa ini sama si Fitri ya kan. Kalau kalian bisa lihat podcastnya, dia pernah bilang, iya aku yang salah ya. Pernah ini ada di podcastnya si Fitri ya. Nggak tahu sama siapa, kalau nggak Dini Darko atau sama si Jedar, kalau sama si Jedar ya, Jessica Iskandar. Dia bilang, iya mantan suamiku itu karena aku yang salah, karena aku selalu fokus kerja, aku tidak bisa melayani suami. Kalau nggak salah dia ngomongnya gitu di podcastnya itu ya. Makanya hubungan aku gagal sama suamiku, pasang aku pertama, tapi nggak apa-apa, kita hubungannya baik. Sampai detik ini pun guys ya, rumahnya si Fitri itu segedong-gedong, se-view golf, si Keira itu nggak mau tinggal sama dia. Coba tanya sama Fitri, di mana Keira tinggal detik ini ya. Jangan nanya hari weekend doang. Detik ini di mana Keira tinggal. Keira itu tinggal sama bapaknya si Arafa. Karena apa? Dia tahu sejahat apa Fitri itu. Cuman karena Fitri ini ya berduit ya kan,
Jadi ya otomatis kalau sekolah segala macam Fitri yang bayar gitu loh. Ya. Terus udah dicerai kan, udah beberapa tahun jedanya si Fitri melalali lagi kan. Balik lagi ke Lampung ya kan. Ketemulah sama si Bapak Jenderal KM itu ya kan. Itu satu circle guys ya. Fit, inget-inget deh, ini kan pasti si Fitri nonton ya. 4.000 orang yang nonton ya. 3.600 di TokTok, 600 di Igo ya. Fit, lu inget-inget deh, lu di Lampung berteman sama siapa aja? Lingkaran lu ya. Satu udah ada yang di Australia, ya kan? Satu masih di Jakarta. Satu ada yang di Dubai, ya kan? Lu inget-inget deh, Fit, lu pernah ngejahatin siapa, ya kan? Jadi circle-annya itu di Lampung-Lampung itu ya mereka, ya namanya cewek-cewek itulah ya guys ya, janda-janda gitu ya. Aduh, janda lebih menggoda, ya kan? Jadi si teman-temannya ini tuh deket sama si jenderal ini. Dulunya bukan jenderal, dia nggak naik pangkat karena ketahuan gitu main perempuan segala macam, makanya dipindah-pindah. Instansi itu, oknum-oknum itu ya, kalau misalnya mereka bersalah juga masih bisa dipindah-pindah guys ya. Jadi pangkatnya nggak di itu, tapi nanti dipindahin ke kota yang lain ya kan. Nah di situ kan jadinya namanya bersih, baru bisa naik pangkat gitu ya guys. Jadi di Lampung itu dia ketemu CLBK lah ya kan. Aku ini janda, aku ini anak dua gitu kan. Tapi ngomong ke temen-temen, najis, bukan tipe gue ya kan. Gue mah sukanya koko. Disodok juga dong sama si Fitri. Disodok juga loh sama si Fitri itu si Jenderal KM ya kan. Ya, si Murti itu ya kan, disodok juga sama si Fitri ya kan. Dilebok juga, dipoyok, dilebok, diludah, disedut gitu kan sama si Fitri teh. Disodok juga guys ya. Bunting lah, bingung lah si Fitri kan, anjir ya kan. Enggak dia nggak mikir, mungkin ya pakai pil KB kayak pakai kondom kayak apa. Bunting lagi guys ya kan. Dia carilah kemana, waduh pusing. Dia mainlah ke Bali ya. Nah, ingat-ingat Pit nih ya, ingat-ingat Pit, lu ke Bali sama siapa? Salah satunya ada artis namanya Femi Permatasari ya. Lu pikir-pikir Pit ya. Lu ngomong sama siapa aja tentang si Cencen ini? Dibayarin lah temen-temennya. Yuk kita pergi ke Bali, yuk kita happy hura-hura ya kan. Pergilah ke Bali, ketemu si Cencen ini ya. Ketemu si Cencen ini ya kan. Pacaran lah, karena si Cencen ini sama si Cirina ini lagi ya kurang harmonis lah guys ya kan. Namanya perkawinan pasti ada up and down-nya ya kan. Ketemulah si Cencen ini ya kan. Tertariklah si Cencen. Ngewong lah mereka, mabok-mabok ya kan, mabok ya kan, party yuhu gitu kan ya. Party mabok, ngewong, hamil gitu ala-ala aku hamil ya kan. Makanya kenapa si Fitri ini kalau misalnya dilihat ada weddingnya itu hamil, karena kepepet. Nggak mungkin kalau misalnya anaknya lahir jadi anak haram ya. Nggak ada akte pernikahan, jadinya si Renzo ini anak haram. Makanya dipaksa, bunting segede-gedenya juga dia paksain kawin guys ya. Paksain kawin dan langsung minta si Cirina cerai ya. Jadi si Fitri ini udah bunting gede, maksa si Cencen, udahlah kamu tinggalin aja istrimu. Lihat nih, kita bisa kok mulai hidup baru segala macam di Jakarta, tenang, gue linknya gede kok, gue tahu polisi ini, gue tahu oknum itu, link gue gede ya kan. Udahlah tinggalin aja. Lu bisa juga lihat ya guys, jejak digitalnya dia pernah ngomong sama Jedar ya guys, Jessica Iskandar, litahala Allah kata dia gitu kan ya. Dia bersumpah di atas nama Tuhan katanya ya kan. Saya itu bilang ke suami saya, kalau kamu sayang sama saya, kamu mau sama saya, tinggalkan semua harta mantan istrimu buat dia. Mulai dari nol lagi sama saya di Jakarta. Tinggalkan. Ya, dia sampai sumpah gitu loh. Ya, itu di podcast nih. Ya. Dia di podcast sama Jessica Iskandar ngomong gitu ya. Demi Tuhan katanya ya, tinggalkan semua harta istri lu. Kita bisa mulai lagi, cuman bawa baju aja katanya. Sampai ngomong gitu loh. Ya. Wow, keren gitu ya. Oke lah kalau misalnya kita punya pasangan ya kan nggak cocok, udah nggak itu,
pisah dengan apa? Dengan baik-baik. Oke, ini udah ala-ala bunting ya kan, udah sama ala-ala apa ngerebut hartanya Cirina gitu kan. Jadi si Chen Chen tuh nggak kaya guys, yang kaya itu apa almarhum bapaknya Cirina. Dia punya beberapa hotel di Bali namanya Pamade ya kan. Itu Cirina punya ya. Jadi orang salah satu orang terpandang lah di Bali. Nih jejak digitalnya ya. Kalau misalnya kalian lihat nih ya, Femi Permatasari, lu dosa lu ya. Dosa lu Femi Permatasari ya. Dia pernah menghina Cirina ya, matanya nggak kompak lah segala macam. Itu ada jejak digitalnya, ada di Facebooknya Fitri Salhuteru ya. Di situ ada komentarnya, ada foto gitu ya. Matanya nggak kompak, satu lebih apa lazy eyes. Kalau misalnya ke bahasa kasarnya matanya jereng gitu ya. Dia ngata-ngatain gitu ya kan. Ke Cirina jereng lah segala macam, dibully ya. Ini belum zaman-zamannya sosial media ya guys, masih zamannya pet, masih zamannya Facebook, dibully Cirina ya kan. Segala macam. Biar cepet apa harta gono gininya cair gitu kan. Nah, habis itu matanya Naira emang kompak ya. Emang matanya Naira emang nggak jereng. Matanya Naira juga juling guys. Matanya Naira tuh juling tahu ya. Lu ngehina orang juling ya, mata anak lu juga juling. Jangan ngatain orang. Ya. Ya. Kalau mata anak lu masih juling, jangan ngehina orang. Gila-gilanya ngehina orang, ya. Udahlah, udah apa? Si Cirinanya udah apa? Batin ya, harta segala macam udah ikhlasin ya. Sampai Cirina mikir ya udahlah, dari gua apa perkawinan udahlah gua ikhlasin gitu ya. Gua nggak mau anak-anak gua benci ya, si Chelsea sama si Kaden. Cirina bilang gua nggak mau anak-anak gua benci sama bapaknya. Udah pergi ke Jakarta gitu kan. Makanya pernah ada masanya si Chelsea Maya penantang penteng-teng sama Fitri sama si ini kita kan pagi-pagi pagi-pagi pakai pasti happy ya kan, ada kan Chelsea Maya masuk TV segala macam kan, Tante Niki segala macam ya kan. Itu dia di setting sampai ngebenci ibunya guys. Jadi kalau misalnya cerita Loli itu cerita sekarang, Chelsea Maya tuh pernah dibibitin nih sama si Fitri nih ya. Ya mama lu tuh pemabuk, mama lu tuh suka seleweng, mama lu tuh begini. Jadi si Chelsea itu dikasih kata-kata, dikasih bibit-bibit supaya dia ngebenci ibunya. Ya. Jadi jangan lu pikirin Loli ini Loli ini masalah baru. Yang lama-lama udah sering kayak begini guys, udah sering. Ya. Sampai si Chelsea Maya ini ngebenci ibunya, nggak mau pulang, membangkang, nggak mau sekolah ya di Jakarta pakai BMW. Thank you Tante Fitri, I love you ya kan. Pakai tas LV ya, yang lutik katanya. Si Unyu ya kan. Ya, Tante Fitri is the best ya kan, the best. Ya. Tante Fitri is the best of the best ya kan. Ya, itu udah jejak digitalnya ya. Dan itu bisa kalian dengar dari, kalau kalian bisa bilang aku bohong, kalian dengar YouTube-nya Chelsea Maya. Itu dia sudah mengklarifikasi sejahat apa Fitri. Ya. Kan kalian bikin aku bohong, aku ngarang cerita. Karena aku gak kenal Fitri, jadi aku gak emotional. Kalau Chelsea Maya, Kak Uzi, Mami Rita, ya, korban-korbannya langsung Fitri guys. Kalau aku bukan korbannya langsung, karena aku gak pernah kenal, gak pernah deket. Ya. Jadi aku tuh cuman orang yang bisa mendengar suaranya Cirina, suaranya Mami Rita, ceritanya Kak Uzi, ceritanya Chelsea Maya gitu loh. Korban-korbannya Fitri selanjutnya. Gue bisa mendengarkan itu. Dan gue minta bukti. Ya. Gue pasti minta bukti. Ci, mana fotonya? Ci, mana surat cerainya? Ya kan? Sampai ke mesin kopi aja dia minta guys. Si Fitri, mesin kopi. Lukis yang di belakang kantornya dia, yang Nyi Roro Kidul, yang perempuan pakai selendang hijau itu tuh lukisannya Cirina. Ya. Kenapa kebanyakan orang-orang yang pernah jadi korbannya Fitri, nggak mungkin mereka perlu waktu untuk healing ya. Mereka perlu waktu untuk healing, mereka perlu waktu untuk kayak yang
mereka manusia. Kalau gue nggak tersakiti sama si Fitri karena gue nggak kenal, nggak itu. Tapi gue pernah jadi korbannya Fitri, jadi gue tahu ya. Jadi kalau aku lebih ke rasional daripada emosional. Gue nggak pernah emosional. Mau Fitri laporin gue, mau Fitri ngapain gue, mau Fitri dukunin gue, nggak mempan. Ya, next ceritanya Fitri ya. Udah apa Chelsea Maya segala dideketin kan si Nikita, lagi deket-deketnya Fitri ya sama Nikita sampai ngebully ibu kandungnya si Fitri. Kenapa guys? Logika ya. Kita kan berteman, sampai temen lu ngehina ibu gue. Kenapa? Coba logika ya guys. Gue punya temen nih, Kak Uzi misalnya. Ji, lu hina-hina dong bapak gue sama ibu gue. Kan lu temen gue. Gue merasa sakit hati karena gue ini apa? Gitu. Logika nggak? Nyuruh temen lu ngebully ibu lu. Logika nggak? Ya Fit. Kalau lu emang benci atau kesel atau apa sama ibu lu, itu lu kursus sama ibu lu aja. Ngapain lu suruh temen lu siapa ngebully ibu kandung lu? Coba ya. Beberapa itu gua lagi gerem-geremnya tuh, ya kan? Lagi heboh-hebohnya. Makanya guys, kalau misalnya kalian nanya, Kayoke gimana hubungan Kayoke sama Nikita? Hubungan aku sama Nikita itu netral sekarang. Karena apa? Aku pernah kecewa sama Nikita. Nikita pernah kecewa sama aku. Kita punya histori yang beberapa tahun mungkin kita saling menyakiti. Manusiawi kalau dia tidak bisa memaafkan aku detik ini, ya. Ya. Sangat manusiawi seorang Nikita Mirzani tidak bisa memaafkan aku saat ini, ya. Sangat manusiawi. Ya. Jadi si Nikita ini membabi buta ya kan, nyerang ini nyerang itu ya kan, sampai si Iza Zega aja ditonjok karena apa guys? Ya, ini kita flashback ya. Iza Zega ini ditonjok karena apa? Karena Iza Zega ini mencelotehkan bahwa Nikita anaknya begini, ya kan? Si Fitri sebagai sahabatnya Nikita, udah ya si bencong itu kita kerjain ya. Di situ ya guys, ada siapa aja? Ya, ini hampir 5.500 yang nonton ya. Di Igoy 700, di TokTok 4.500 ya. Di situ tuh ada siapa aja ya? Ini gue ada Nikita Mirzani, ada Fitri Sauteru, ada Dr. Oki, ya kan? Ada sepupunya, bukan sepupu, adik mantan pacarnya Stasha, ya. Di TokTok, Igoy, aku off dulu ya, karena udah 1 jam. Gua nggak mau live-nya, karena yang bisa di save ini di Igoy. Aku save dulu di Igoy ya.